Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Rahasia dan juga pemirsa Rahasia TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Saya Muhammad Fahri temani Andriansah, Robi dan juga Cindy hadir di acara kajian Kitab Fathul Bari bersama Ustadz Ahmad Sanusi. Alhamdulillah telah hadir di studio. Kita sapa saja ikhwan dan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minna izin wa faizin, Ustadz. Wabbalallah minkum. Dan alhamdulillah kita di hari ini akan mempelajari hadis ke 3929. Untuk Anda nanti yang ingin bergabung, silakan Anda bisa kirimkan SMS Anda Iwan Ahwat di 08111999720 ataupun di telepon 0218451512. Apa doa, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ablaghal hamdi ala jami'i ni'amih. Wa nas'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamih. Wa nashhadu an la ilaha illallah al-azim al-wahid as-samad al-azizul hakim. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin wa akramus sabiqin wal lahiqin salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kulli wa sairis salihin. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar radio Silaturahim dan pemirsa televisi Silaturahim di mana saja berada, di dalam negeri atau di luar negeri, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hadis Bukhari nomor 3927 insyaallah sampai 3932. Di antaranya dengan bantuan kitab Fathul Bari, syarah daripada hadis Bukhari juz 7 halaman 335 insyaallah sampai halaman 339. Untuk itu mari kita awali dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabda'u bima bada Allah. Kita awali segala sesuatu seperti Allah mengawali Al-Quran, yaitu dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa 'adda lahum 'adzaban muhina.
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengawali setelah bulan Ramadan, surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 57 sampai 58, sebenarnya tepatnya dari 53 sampai 58. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yu'dzuna yang menyakiti. Siapa? Alladzina, menyakiti Allah, kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya Allah, kepada para ulama. La'anahumullah, pasti mengutuk hum, kepada mereka, orang yang menyakiti Allah dan rasulnya dan ulamanya. Allah, siapa Allah? Di mana? Fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirah. Wa'adda, dan telah menyiapkan siapa Allah lahum, untuk orang yang menyakiti sesama umat Islam, a'adda adzaban muhina. A'adda adzaban muhina, Allah telah menyiapkan kepada azab muhinan, yang sangat menghinakan di dunia maupun di akhirat. Silaturrahim, halal bihalal. Walladzina yu'dzunal mu'minin, dan adapun orang-orang yu'dzuna yang menyakiti. Siapa? Alladzina, menyakiti al-mu'minina, kepada orang mukmin laki-laki. Wal mu'minat, dan mukminat yang perempuan, dari mukminin dan mukminat. Bighairi maktasabu, menyakiti dengan cara menuduh melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan, yang tidak melakukan siapa mereka. Dituduh berbagai macam, dituduh taqiyah, dituduh anti NKRI, segala macam tuduhan. Faqad ihtamalu buhtanan, yang lalu biarlah berlalu. Setelah bulan Ramadan, kita sambung lagi silaturahim. Kita halal bihalal, mungkin kita sudah pernah melakukan sesuatu yang haram. Kita sekarang minta halalnya. Sebelum kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kebohongan, buhtana wa isma, dosa-dosa yang sangat jelas, yang sangat nyata, yang pernah kita lakukan. Orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, faqad ihtamalu, maka sungguh telah melakukan, memikul siapa mereka, buhtanan, kepada kebohongan. Yang mereka pikul adalah kebohongan, wa ithman, dan dosa mubinan, yang nyata. Di dalam surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat sebelumnya, menyakiti Nabi itu diantaranya adalah datang ke rumah Nabi bertamu terlalu lama. Itu pun sudah menyakiti. Biasanya bertamu terlalu lama itu karena masakan belum matang, dia sudah datang ke rumah Nabi. Artinya kalau bertamu seperlunya saja. Sudah begitu makannya sambil ngobrol, akhirnya jadi lama. Habis makan ngobrol lagi, akhirnya nggak pulang-pulang. Itu yang dimaksud di dalam Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 53. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa ayyu'dzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina inah. Kalau masakannya belum matang, jangan masuk dulu, ghaira nadhirina inah. Walakin idza du'aitum fadkhulu, baru kalau sudah dipanggil silahkan masuk. Fa idza ta'imtum fantashiru, kalau sudah makan selesai cepat kabur, jangan terlalu banyak. Wala musta'nisina li hadits, jangan terlalu banyak ngobrolnya kalau enggak terlalu perlu. Ini pelajaran bagi kita mau bertamu, jangan terlalu lama, kasihan. Mungkin beliau mau istirahat, ada keperluan lain. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq. Nabi itu saking santunnya malu menyuruh pulang, ngusir itu tamu. Sedangkan Allah tidak malu untuk menyampaikan sesuatu yang haqq.
Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau Anda perlu kepada keluarga Nabi minta sesuatu, minta saja dari belakang tabir, belakang layar. Jangan langsung, karena itu istri Nabi harus kita hormati. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Itu lebih menjaga kebersihan hati kalian dan hati keluarga Nabi. Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah. Tidak pantas kamu menyakiti Rasulullah, tidak pantas kamu menyakiti hati ulama. Wala an tankihu azwajahu, demikian juga kalau kalian punya niatan kalau Nabi wafat istrinya mau dinikahi, itu tidak pantas. Itu pun juga menyakiti Nabi yang lebih besar. Inna dzalikum kana indallahi azima. Menyakiti Nabi sekecil apapun, termasuk bertamu terlalu lama, itu pun sudah dosa besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalikum kana indallahi azima. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kelengkapan penjelasan ayat ini insyaallah akan dijelaskan pada Senin malam Selasa sekitar jam 8. Kajian tafsir Al-Qurtubi. Jadi pelajaran yang pertama supaya kita mengawali setelah bulan Ramadan ini, mulai dari sekarang kita jangan pernah menyakiti sesama muslim, apalagi ulama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saja menyampaikan, "Idza arada ahadukum ay ya'tiyal jumu'ata falyawtasil." Kamu kalau mau sholat Jum'ah, kumpul sama orang, apalagi kumpul sama umat Islam, mandi dulu supaya enggak bau. Itu tujuannya apa? Li'annal Islam innama sanna wuslal jumu'ati min ajli ijtima'in nas. Tujuannya li'alla yata'adza ba'duhum bi ra'ihatin karihah. Supaya bau kalian, bau badannya itu tidak menyakiti sesama umat Islam. Bagaimana kalau bau mulut kita yang menyakiti? Bagaimana kalau busuk daripada bau tangan kita yang kirim WA sana ke WA sini, lalu menuduh ini, menuduh itu. Itu adalah bau yang busuk. Li'alla yata'adza ba'duhum bi ra'ihatin karihah. Walidzalika nahan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an akli thawmi wal basal liman yuridu hudur as-salawati fil masajid. Itu hadis Bukhari itu. Nomor hadisnya 837, Muslim 844. Jadi mulai dari sekarang mari kita sama hati-hati. Jaga diri yang baik, lisan kita, mulut kita, tangan kita. Dan kita harus tetap tawadhu dan kita terus berada pada porsi kita, tidak boleh berlebihan. Saya bicara seperti ini karena di malam Lebaran itu dan sampai tadi malam saya mendapatkan sesuatu yang menurut saya tidak pantas dilakukan umat Islam. Di malam Lebaran masih sempat jam 12 malam orang memfitnah seorang kiai, seorang profesor. Boleh kita tidak suka kepada salah satu isi ceramahnya, tapi kan banyak kebaikannya. Dan tidak usah kita berlebihan memfitnah ini dan itu. Subhanallah. Gara-gara diantaranya mungkin gara-gara hadis la yadkhul ahadam minkum amaluhu al-jannah. Seorang itu tidak ada yang dijamin masuk surga. Qalu wala anta ya Rasulullah, termasuk saya. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali kita ini baru bisa masuk surga atas rahmat dan fadl, kasih sayang dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa sih amal ibadah kita kalau dibandingkan dengan berharganya kita hidup selama-lamanya di surga, nikmat Allah yang utuh. Itu kalau hati kita kotor pasti dipotong-potong itu. Kalau namanya sudah benci, apa saja kebaikan yang dilakukan pasti salah. Makanya kuncinya, kita dengarkan baik-baik, jangan dipotong-potong. Jangan mudah kita terprovokasi dari ucapan dan penilaian seseorang. Karena semua orang ini sudah punya kepentingan. Sulit sekarang mencari orang yang tidak punya kepentingan. Dari level terbawah sampai level teratas. Mulai dari pemerintah sampai kiai, sampai syekh, imam. Semuanya punya kepentingan perut. Hadis Bukhari 6463, Muslim
Kalau dari Siti Aisyah 2818. Kalau dari sahabat Jabir 2817. Kalau dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an 2816. Kalau dari Ibnu Majah 421. Kalau dari Imam Ahmad juz 2 halaman 386. Kalau dari Ibnu Hibban 348. Dicek juga di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 7 halaman 186. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, diabadikan di dalam Al-Ahzab ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Menurut Siti Aisyah, penjelasannya di antaranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyur riba arba indallah. Dosa riba sudah besar. Ada dosa yang lebih besar daripada riba. Apa itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya Rasul, Allah dan Rasulnya yang tahu itu dosa apa. Qala, maka Nabi menyampaikan di dalam isi pidatonya, arbar riba indallah istihlalu irdim ri'im muslim. Yaitu kamu telah mencampakkan harga diri sesama umat Islam. Kemudian Nabi membaca surah Al-Ahzab ayat 58 ini. Ini diantaranya sekelumit pelajaran bagi kita. Lalu apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan sebaik-baiknya? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 57, 58 sampai 59. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Jangan terlalu banyak main kita. Sudah bulan Ramadan. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Kalau tadi naimun jangan banyak tidur, sekarang wahum yal'abun jangan banyak main. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Rugi kita kalau kerja kita hanya naimun, tidur mulu, yal'abun main mulu. Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Karena diantaranya fa idza faraghta fansab itu adalah fajtahid fi ibadatin ukhra. Kalau kita sudah selesai min ibadatin fansab ay fajtahid fi ibadatin ukhra. Kalau kita sudah merasa melaksanakan, menyelesaikan puasa di bulan Ramadan, segera kamu berdiri. Fansab itu diantaranya berdiri, tegak. Yang ke pasar, kembali ke pasar. Yang belajar, kembali belajar. Yang belum rukun, rukunlah. Wa ila rabbika farghab ay faj'al raubataka. Semua harus kamu lakukan. Kemana saja kamu melangkah, berbicara dan lain sebagainya, lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala, dan banyak berzikir kepada Allah. Kana yadhkurullah ala kulli ahyanih. Karena Nabi itu selalu berzikir, sehingga yang dari lisannya, dari tangannya, yang keluar adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ikut grup jamaah-jamaah yang kerjanya hanya membuka terjadinya peluang fitnah sesama umat Islam. Itu hadis Muslim nomor 372. Lalu berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagi orang yang belum puasa bulan Syawal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba. Kita itu berzakat, bersedekah itu sebaiknya dengan keluarga dulu. Zakat wajib. Kalau kita melakukan zakat, maka pahala sedekah dapat. Jadi dapat dua. Kalau kita melakukan puasa Syawal, itu yang sunnah. Tapi kalau niatnya kita karena kita qadha, misal waktu mengqadai puasa bulan Ramadan, tepatnya di bulan Syawal, apalagi tepatnya di hari Senin atau di hari Khamis misal, di ayyamil bid, maka pahalanya numpuk itu berlipat-lipat. Berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83, An-Nisa ayat 36. Itu makanya kita disuruh berbuat baik dulu kepada
al-walidain ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba. Kenapa? Apabila kita melakukan kebaikan kepada keluarga, maka kita dapat pahala silaturahim, membantu keluarga, dan pahala bersedekah. Itu tadi Al-Quran. Bagaimana praktek nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Silahkan dibuka kitab Fathul Bari. Ini juz 3. Nah, silahkan buka di dalam hadis Bukhari 1466. Mulai dari kanan bawah hingga kiri atas. Halaman 418 sampai 419 Fathul Bari juz 3. Kalau pengen lengkap silahkan cek sampai 422. Jadi pahalanya dapat 2 itu. Tidak benar kalau mengatakan pahalanya hanya dapat 1. Cuma yang wajib dulu yang dilakukan, dengan demikian yang sunnah ikut. Kalau kita menanam padi, maka dapat rumput juga. Tapi kalau nanam rumput, nggak dapat padi. Yang wajib dilakukan, maka pahala sunnah juga ikut. Kalau kita nyebur ke sungai, ke kolam, atau kita pakai shower, mandi junub, plus niat wudhu, maka dua-duanya dapat itu. Kalau pingin lebih jelasnya, silahkan buka kitab Ashbah wan Nadhair. Kita lihat saja hadis Bukharinya, silahkan dicek, ditulis, atau direkam. Hadis Bukhari 1466. Ketika Zainab, ini sahabiah, istri daripada Abdullah radhiyallahu an, lalu beliau minta tolong kepada suaminya yang bernama Abdullah. Saya itu karena suaminya ini miskin, lalu dia ini istrinya ketepatan usahawan dia. Maka dia, sini saya berzakat, sini saya bersedekah. Babuz zakati ala zawji wal aitam fil hijri. Qalahu Abu Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah boleh saya berzakat kepada Anda, kepada anak yatim yang ada di tanggungan kita, dan apakah kita semuanya di samping boleh dapat pahala? Lalu ketika beliau mau bertanya, karena dia seorang perempuan, dia minta suaminya untuk bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaminya nggak berani, kamu aja dah. Akhirnya beliau berangkat setelah izin kepada suaminya. Begitu mau mendekati pada Nabi, ternyata ada perempuan juga, sahabiah daripada Ansar, yang punya kepentingan pertanyaan yang sama. Lalu begitu mau mendekat kepada Nabi, ternyata di pintu ada sahabat Bilal. Lalu beliau minta kepada sahabat Bilal untuk bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dapat 2 pahala dalam 2 ibadah bisa masuk dan dapat 2 pahala minimal. Dijawablah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaha ajran. Naam, dia dapat 2 pahala, ajrul qarabah wa ajrus sadaqah. Dia mendapat pahala silaturahim atau silaturahim, dan dia dapat pahala muawanatul qarabah. Dia dapat pahala telah membantu kesulitan kerabatnya. Di samping dia mendapatkan pahala silaturahim, dia dapat pahala sedekah. Silakan cek juga di dalam hadis Bukhari 1467, 5369. Falaki ajru ma anfaqti alaihim. Kami baca itu Indonesianya tadi. Haddatsana Umar bin Hafsin, haddatsana Abi, haddatsana Al-A'mash, qala haddatsani Syaqiq an Amr bin Al-Harith an Zainab imra'ati Abdullah radhiyallahu anhuma qala fadzakartuhu li Ibrahim fahaddatsani Ibrahim an Abi Ubaidah an Amr bin Al-Harith an Zainab imra'ati Abdullah bimithlihi sawa'an qalat kuntu fil masjid fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala tasaddaqna walau min hulliyikun wa kanat Zainab tunfiqu ala Abdullah wa aitamin fi hijriha faqalat li Abdullah sal Rasulullah ayajzi anni an unfiqa alayka wa ala aitami fi hijri min as-sadaqah faqala sali anti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fantalaqtu ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa wajadtu imra'atan min al-ansari ala al-bab hajatuha mithlu hajati famarra alaina Bilal faqulna salin Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam ayajzi anni an unfiqa ala zawji wa aitamin li fi hijri wa qulna la tukhbir bina.
tolong Bilal tanyain, tapi kalau bisa jangan bilang kalau dari kami. Tapi begitu Nabi bertanya, siapa yang bertanya? Zainab. Nabi begitu ditanya, Zainab yang mana? Fadakhala fasa'alahu faqala man huma? Qala Zainab. Qala ayyu Zainab? Zainab yang mana? Qala imra'atu Abdillah. Qala na'am. Walaha ajrani, ajrul qarabati wa ajrus sadaqati. Haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah haddatsana kami ulangi, Ubdah an Hisham an abihi an Zainab binti Ummi Salamah an Ummi Salamah. Qalat qultu ya Rasulullah aliya ajrun an unfiqa ala bani Abi Salamata innama hum baniyah. Itu anak-anakku juga, meskipun sebenarnya itu anaknya Pak Salamah. Jadi Ibu Salamah itu membantu ekonominya Pak Salamah, karena Pak Salamah ini termasuk orang miskin. Jadi sebelum dia nikah dengan Ummi Salamah, kami ulangi ya, sebelum beliau menikah Ummi Salamah ini dengan Nabi, Ummi Salamah ini punya anak dengan Abi Salamah. Nama anaknya itu adalah Umar, Muhammad, Zainab, Durrah. Silakan cek di dalam Fathul Bari juz 3 halaman 422 di kanan atas itu. Lalu setelah Pak Salamah wafat, Nabi kasihan, punya anak banyak, nggak ada yang biayai, baru dinikah oleh Nabi, dibantu. Qultu ya Rasulullah aliya ajrun an unfiqa ala bani Abi Salamah. Innama hum baniyya faqala anfiki alaihim falaki ajru ma anfaqti. Ini bagi yang belum puasa Syawal, mungkin sekalian qadha dengan bulan Ramadan. Jadi qadha niatnya nanti dapat pahala Syawal. Namun demikian, pelajaran yang lain setelah bulan Ramadan ini, kita belajar membersihkan diri, bersih sebersih-bersihnya, dan gak usah kita buat-buat. Kita lihat, amal madmum, fatakallafahu wattabaki wa muta'ta'atur ra'si kama yaf'aluhul juhal. Perbuatan yang tercela diantaranya adalah orang yang suka memamerkan ibadahnya, memaksakan diri pura-pura menangis, apalagi di muka umum, dikit-dikit begitu, kan suka begitu. Wa muta'ta'atur ra'si, terlalu merendahkan kepala, tapi bukan karena ikhlas, tapi hanya menunjukkan supaya dia dianggap orang yang betul-betul tawadhu. Kama yaf'aluhul juhal liurau bi'ainil birri wal ijlal. Wa dzalika khida' minasyaitan, itu adalah tipu daya daripada syaitan. Wa taswilun min nafsil insan, itu bujukan dari manusia. Rawa Al-Hasan anna rajulan, menurut Al-Hasan ada seorang laki-laki tanafasa, yang dia sepertinya bernafas, menarik nafas, inda Umar bin Khattab, di samping sahabat Umar bin Khattab, untuk menunjukkan sepertinya orang ini sedang berduka. Ka'annahu yatahazan. Falakaza, maka ditinju, dipukul oleh Sayyidina Umar, karena dia sok pura-pura menangis, sok pura-pura. Jadi Sayyidina Umar itu tidak suka kepada orang yang pura-pura. Lebih baik biasa-biasa saja. Kalau memang menangis lillahi ta'ala, nggak ada masalah. Tapi kalau dikit-dikit pura-pura, falakazahu, maka ditinju, meninju kepada orang tadi, yang yatahazan tadi, Umar, siapa? Sahabat Umar radhiyallahu an. Au qala lakamahu, sama aja artinya, dipukul sama Sayyidina Umar. Wa kana, dan ada Umar, siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, idza takallama. Sayyidina Umar kalau bicara asma, tegas. Wa idza masya asra, kalau berjalan enggak terlalu pelan, enggak terlalu cepat, biasa-biasa saja, sedang-sedang, seperti yang diabadikan di dalam Al-Qur'an itu. Demikian juga suaranya. Wa idza daraba auja'a, kalau dia mukul dengan musuh, dia betul-betul tegas. Wa kana nasikan sidqan, padahal dia ahli ibadah yang jujur, tidak seperti orang ibadahnya tidak seberapa tapi kepura-puraannya luar biasa. Wa khasyian haqqan, Sayyidina Umar ini orang-orang yang betul khusyuk. Memang di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 23, taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum.
Memang dari bulunya, dari badannya ketahuan orang yang khusyuk itu, tapi tidak dibuat-buat. Begitulah maksudnya. Dan kita memang harus beribadah sampai kita wafat dengan cara ibadah yang betul-betul lillahi ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al-Hijj ayat 99. Cerita yang kami sampaikan ini adalah diabadikan juga di dalam Tafsir Al-Qurtubi juz 1 halaman 418, ada di sebelah kanan yang baca. Selanjutnya, hal-hal yang perlu kita perhatikan setelah bulan Ramadan ini. Yang ke pasar, pergilah ke pasar, kita berdiri, bekerja. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Furqan ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum layakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Para rasul saja pergi ke pasar untuk bekerja, apalagi Anda. Jadi bekerjalah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiruna wa kana rabbuka basira. Al-Furqan ayat 20. Dan untuk hal yang lebih umum, mari kita selesaikan. Jangan didolimi lagi para ulama. Selesai, mari kita berhalal bihalal, bersilaturahim. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 127 sampai 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Dulu tokoh-tokoh pendukung Fir'aun menganggap para ulama, Nabi Musa dan pengikutnya Nabi Musa itu dianggap orang anti NKRI, sehingga dia harus ditangkap, dihabisi, dituduh segala macam, kalau perlu dibunuh. Sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Ini pemikiran PKI kalau begini ini. Kita berkuasa, mumpung berkuasa kita habisin saja itu ulama dan pengikutnya. Tidak begitu. Sudahlah, kita selesai. Termasuk sekarang, kalau bisa tutupi saja, jangan dibuka lagi. Semua selesaikan, termasuk orang yang suka, anak muda yang mengatakan orang lain deso segala macam, bahwa Islam dianggap gak benar, ulama dianggap tidak benar, demikian juga melalui film-film yang menzalimi umat Islam. Sudahlah, tutup. Mari kita berhalal bihalal. Islah semuanya, kita ke depan, rukun. Muslim dengan muslim, kiai dengan kiai, organisasi satu dengan yang satu. Bahkan yang muslim dengan yang tidak Islam. Ke depan kita menjadi orang yang baik. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Kata ulama, kata Nabi Musa, sudahlah. Anda kalau begitu harus makin dekat kepada Allah dan harus tetap sabar. Innal arda lillahi yurithuha may yasha' min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Bumi ini milik Allah, pasti diberikan kepada orang yang saleh dan kepada yang ahli ibadah. Biasakan sebagai Nabi membiasakan, kata Jabir bin Samurah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza shalla al-fajr tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu'a asy-syamsu. Hadis Bukhari 6284. Nabi itu banyak sekali, sering sekali kalau salat subuh itu kadang-kadang beliau tidak pergi kemana-mana, masih di dalam masjid sampai matahari terbit. Salat syuruknya, mungkin sekalian duhanya, baru setelah itu aktivitas. Ini penjelasan dari Bukhari 6284. Silahkan, ada di situ diabadikan di dalam Fathul Bari juz 11 halaman 94 di kanan atas. Sisa umur pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita seperti yang diabadikan di dalam surah At-Taghabun, Yaumut Taghabun, ayat yang ke-9. Apa yang dimaksud At-Taghabun itu? Yadharu fihi wabunul kafir bitarki al-iman. Saat itu orang yang kafir menyesal kenapa dulu
saya tidak beriman sehingga mati sebelum beriman. Wa bunul mu'min bitaqsirihi fil ihsan. Sedangkan orang yang beriman, orang Islam yang beriman waktu itu menyesal, kenapa perbuatan baiknya dulu tidak ditambah. Syawal, peningkatan. Wal ardi dzatis sada'. Sedangkan bumi saja, kalau kita berfalsafah kepada bumi saja itu memecahkan dirinya demi untuk tanaman, supaya tanaman bisa tumbuh, tanaman itu supaya bisa dinikmati oleh manusia, oleh orang lain. Subhanallah, bukan dinikmati oleh bumi, tapi dinikmati oleh manusia. Berbuatlah yang terbaik buat kita dan buat orang lain. Silakan cek di dalam Al-Quran surah At-Tariq ayat 12. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita diingatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada kenyataannya, menurut sahabat Anas bin Malik, wa qubidha, Nabi itu wafat, wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Tidak lebih, ubannya itu tidak lebih daripada 20 biji. Itu baik itu uban yang ada di kepala maupun yang ada di jenggotnya. Itu hadis Bukhari 3547, 3548, Fathul Bari juz 6 halaman 600.